Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wa man a'rada, barang siapa yang berpaling, an zikri, dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala, berkatalah ia, Rabbi, ya Tuhanku, lima hasyartani a'ma, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, wa qad kuntu basira, padahal aku dahulunya adalah orang-orang yang melihat. Ikhwatu iman rahimakumullah, a'rada artinya itu berpaling, yaitu menyatakan tidak berkeperluan, tidak berkebutuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meremehkan dan hanya untuk mengingat Allah pun mereka enggan atau menolak. Itu artinya a'rada, berpaling. Yang mana berpaling dari mengingat Allah itu sudah dipastikan bahwa dia menghadap dan mengingat yang selain Allah. Kalaulah kita menghadap ke barat misalnya, maka otomatis kita membelakangi timur. Kalau kita menghadap kepada Allah, maka kita membelakangi selain Allah. Tetapi sebaliknya, kalau kita membelakangi Allah, berpaling dari Allah, maka artinya dia menghadapnya kepada selain Allah. Nah, itu yang dinamakan dengan a'rada. Nah, ikhwat iman rahimakumullah, mereka menjadikan sesuatu yang lain itu lebih besar, ya, lebih bermakna dan lebih penting dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama memaknai dengan lebih tegas, yaitu berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, waman a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling dari mengingatku. Nah, zikir di sana oleh para ulama itu diartikan berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi zikir di sana yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.
Nah, makna yang diberikan para ulama itu diantaranya berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya. Ini hadis riwayat Al Bukhari Muslim. Di sini dijelaskan an Urwata an Aisyah, dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, ia berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkurullah, ingat kepada Allah, ala kulli ahyanihi, di setiap saat hidup beliau. Jadi senantiasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdasarkan hadis ini jelas bahwa zikir dalam arti mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas waktu, tempat, ataupun keadaan. Itulah sebabnya para ulama memaknai zikir secara luas adalah ta'atullah wa ta'atur Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Nah, kondisi zikir di setiap saat, ya, tadi dijelaskan di dalam hadis ala kulli ahyani, jadi senantiasa gitu. Di setiap saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat Allah, ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, bahwa kondisi zikir yang senantiasa ini, jadi setiap saat kita ada dalam ketaatan kepada Allah, itu hanya untuk orang-orang yang meyakini, hanya untuk orang-orang yang mereka itu yakin, ya, dan mengerti tentang akhirat. Jadi kalau kita, ya, di dalam jiwa kita, di dalam diri kita itu sudah tertanam, ya, kita ngerti, kita meyakini akan hari akhirat, kita yakin bahwa nanti itu liqa'ullah, akan bertemu dengan Allah. Kita yakin bahwa nanti di akhirat itu kita akan dihisab oleh Allah. Maka di sanalah kita akan menjaga diri sehingga senantiasa kita itu ada dalam ketaatan kepada Allah. Jadi ini hebatnya. Kalau kita sudah teguh, yakin, ya, maka kita tidak akan sanggup untuk melarang atau mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah. Karena penuh dengan keyakinan, penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa nanti kita akan dihisab, bahwa nanti kita akan bertemu dengan Allah, bahwa nanti seluruh amal perbuatan kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, tentang hal ini difirmankan oleh Allah di dalam Quran surat Luqman, surat yang ke-31, ayatnya ayat yang ke-33. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhanmu, wahsyau yauman, dan takutlah pada hari la yazzi walidun awwaladih, yang pada hari itu seorang bapak tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk menolong anaknya. Wala mauludun huwa jajin awwaladihi say'a, dan demikian juga seorang anak tidak akan pula mampu
untuk menolong bapaknya sedikit pun. Jadi ini di akhirat ini sangat mengerikan. Seorang bapak yang ketika di dunia dia itu sangat menyayangi, sangat mengasihi, sangat mencintai, bahkan membela ya, dengan seluruh tenaga, usaha, hartanya untuk membela seorang anak, tapi nanti di akhirat seorang bapak tidak akan mampu menolong anaknya. Seorang anak tidak akan mampu membela kepada bapaknya. Nah, di saat itu yang diperlukan adalah amal-amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Nah, ikhwat iman rahimakumullah, inna wa'dallahi haqqo, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kehidupan dunia ini menipu kepada kalian. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu. Maksudnya jangan sampai terperdaya oleh penipu, yaitu setan, yang mana setan itu selalu menggoda, selalu menipu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwat iman rahimakumullah, dengan mengingat Allah dan meyakini hari akhirat serta akan adanya pertemuan dengan Allah, maka jiwa kita akan menjadi tenang. Jadi kalau orang sudah yakin ya, bahwa nanti kita akan bertemu dengan Allah, maka jiwa kita akan merasa tenang. Selanjutnya ditekankan, ya, kalaulah seseorang meninggalkan zikir, dalam arti tadi taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnahnya, ya, maka kalaulah kita meninggalkan, kita berpaling dari zikir kepada Allah, ini akan menimbulkan fitnah-fitnah yang besar. Ya, fitnah ini dalam artian Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan siksanya. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu dalam Quran surat Al-Anfal ayatnya ayat yang ke-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatun wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Wattaqu, dan peliharalah dirimu, jagalah dirimu, takutlah pada fitnatan, fitnah. La tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, yang kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan fitnahnya, kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksanya, kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya, tidak hanya kepada orang yang zalim secara khusus. Jadi kalau Allah menurunkan siksanya, tidak akan hanya kepada orang yang zalim saja. Mungkin saja orang-orang yang beriman yang ada di lingkungan orang-orang yang zalim, maka akan terkena dari fitnah tersebut, akan terkena dari bencana tersebut, akan terkena dari siksaan tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kita harus memelihara diri kita dari fitnah, dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja, ya, di antara kalian. Dan ketahuilah, wa'lamu annallaha syadidul iqab, ketahuilah bahwa siksa Allah Subhanahu wa taala itu ya, amat keras ya, siksaannya. Nah, disinilah
perlunya kita bertausiah, beramar ma'ruf nahi munkar. Kalaulah ada di lingkungan kita, di sekitar kita, kemaksiatan-kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran dari ketaatan-ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Banyak perbuatan-perbuatan dosa, banyak perbuatan-perbuatan maksiat. Kita jangan a priori, bahwa kita itu jangan membiarkan ya, dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di lingkungan kita. Karena kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan siksa, bukan hanya mereka saja yang bermaksiat, yang berbuat dosa. Orang yang beriman yang ada di sekitar mereka juga mungkin saja terkena dari siksaan Allah tersebut. Makanya umat Islam yang menjadi keistimewaannya, sehingga di dalam Al-Quran Allah menyebutnya kuntum khaira ummatin ukhrijat linas. Kalian itu wahai orang-orang yang beriman, kuntum khaira ummatin, sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan oleh Allah ke tengah-tengah manusia. Dan karakteristiknya itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Keistimewaan umat Islam itu harus seperti itu. Harus memerintahkan kepada kebaikan, harus melarang kepada kejahatan. Karakteristik orang-orang yang beriman itu seperti itu. Ya, berwasiat, saling menasehati, ya. Watawasau bil haq, watawasau bis sob, watawasau bil marhamah. Saling menasehati untuk menetapi kebenaran, saling menasehati untuk ada dalam kesabaran, dan saling menasehati dengan penuh kasih sayang. Ini karakter orang-orang yang beriman. Sehingga Allah memanggilnya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya, kalian itu adalah orang-orang ya, khaira ummatin, umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang ditampilkan ke tengah-tengah manusia. Gambarannya misalnya kalaulah ada dalam sebuah perahu, ya, dalam sebuah perahu, kan perahu itu ada yang di bawah, ada yang di atas. Nah, yang di bawah itu untuk mengambil air kemudian melobangi dari perahu tersebut. Ya, mungkin yang zalimnya dia yang melobangnya, tapi kalau ya yang ada di perahu tersebut tidak beramar ma'ruf nahi munkar, tidak menegurnya, tidak mencegahnya, bukan hanya orang yang melobangi perahunya saja yang akan tenggelam, semuanya yang ada di dalam perahu itu bisa tenggelam. Ininya pentingnya umat Islam itu ya, amar ma'ruf nahi munkar, ya, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah ya, kepada kejahatan. Nah, ikhwat iman rahimakumullah, inilah maksud yang dimaksud dengan orang yang berpaling dari zikir kepada Allah. Dan fitnah yang dapat ditimbulkannya bukan hanya fitnah di dunia, tetapi ada fitnah yang lebih berat, yang lebih besar, yang lebih pedih, yaitu fitnah akhirat yang berupa siksa kubur dan azab neraka jahanam, dan ini merupakan sejelek-jeleknya tempat kembali. Ikhwatu iman rahimakumullah, selanjutnya maksud dari ma'isyatan donka. Jadi tadi Allah berfirman bahwa yang orang yang berpaling dari zikir kepada Allah, dari ketaatan kepada Allah, maka fa inna lahu ma'isyatan donka. Maka dia itu akan mendapatkan ma'isyatan donka, kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit di dunia maupun kehidupan yang sempit nanti di akhirat. Ya, jadi ma'isyatan donka kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan sempit di dunia sehingga tidak ada ketenangan, tidak ada
kelapangan dalam dadanya sempit dan menyesak karena kesesatannya. Jadi yang membuat tidak tenang, yang membuat dadanya sempit itu karena kesesatannya. Kemudian meskipun orang tersebut secara lahiriah merasa senang dapat berpakaian sekehendak hatinya, makan minum sesuka hatinya, tetapi selama hatinya tidak tulus menerima petunjuk, niscaya dia akan berada dalam kegoncangan, kebimbangan, dan keraguan. Ia akan terus dalam keraguan, yang demikian itu merupakan bagian dari sempitnya kehidupan. Itu jadi orang yang jauh dari petunjuk Allah, orang yang melanggar dari ketaatan kepada Allah, orang yang berpaling dari ketaatan kepada Allah, itu keadaannya itu akan seperti itu. Itu di dunia. Jadi ma'isyatan donka, kalau kata Imam Ad-Dhahhak, itu artinya perbuatan yang jahat. Jadi kalau seseorang itu perbuatannya, amalnya, ucapannya, amal perbuatan yang jahat, itu termasuk ma'isyatan donka. Ataupun misalnya dia itu mencari rezeki, tetapi yang dicari rezekinya itu dengan jalan-jalan yang haram, itu juga termasuk ma'isyatan donka. Ya. Ini juga merupakan pendapat Ikrimah dan Malik bin Dinar. Nah, ikhwat iman rahimakumullah, orang yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit, fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi Syekh Jalaluddin As-Sayuti pada kitab tafsirnya di Al-Mansur, ia banyak menyebut hadis-hadis tentang azab kubur dan ular tanim. Jadi ini ketika menafsirkan ma'isyatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Syekh Jalaluddin As-Sayuti pada kitab tafsir bi Al-Mansur, ia banyak memuat hadis-hadis tentang azab kubur dan ular tanim, yakni 99 ular, yang mana dari setiap ular itu mempunyai kepala sebanyak 7. Jadi satu ular itu mempunyai kepalanya itu 7. Ada jumlahnya 99 ular. Melilit dan mematuk-matuknya sampai hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Jadi orang yang berpaling dari ketaatan kepada Allah di dunia, dia tidak akan mendapatkan ketenangan. Di alam kubur pun dia akan mendapatkan siksaan. Jadi jika digabungkan antara ayat dan hadis-hadis, maka akan tampak bahwa makna ma'isyatan donka adalah kehidupan yang sempit berupa azab kubur. Jadi ma'isyatan donka pun itu berupa siksaan kubur dan azab pada hari akhirat. Sebuah hadis menerangkan tentang sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, semoga Allah senantiasa meridhoinya, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fi qaulihi, tentang firman Allah, fa inna lahu ma'isyatan donka. Ini sedang menafsirkan fa innahu ma'isyatan donka.
Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Rasulullah beliau bersabda, al-ma'isyatu danka allati qallallah. Kata Rasulullah, ma'isyah al-danka yang difirmankan Allah adalah innahu yusallitu alaihi tis'atun wa tis'una hayatan. Rasulullah memaknakannya seperti itu. Jadi kata Rasulullah, firman Allah, ma'isyatan danka innahu yusallitu alaihi tis'atun wa tis'una hayatan, yaitu membelit dan mematuk-matuk dirinya. Tis'atun wa tis'una 99 hayatan ular. Tanhishu lahmahu hatta taqumu sa'ah, menggigit lahmahu dagingnya ya, hatta taqumu sa'ah, sampai tibanya hari kiamat. Jadi ini siksaan di alam kubur bagi orang-orang yang berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ketika orang-orang yang kafir kukuh dan kokoh dalam kekafirannya, mereka bersiteguh dengan akidahnya. Sebaliknya orang-orang Islam yang ngambang, yang labil, dan tidak kokoh dalam iman dan keislaman mereka, maka jadinya syahwat yang menjadi imam dalam kehidupan dunia, baik orang kafir maupun orang muslim. Nah, ini akan diancam dengan ancaman yang sama. Jadi kalau orang yang kafir, ya, mereka kokoh dan kukuh dalam pendirian kekafiran mereka, dan orang-orang yang beriman pun misalnya kalau dia itu berpaling dari ketaatan kepada Allah, sama akan diancam ya dengan ancaman yang sama. Semua hamba Allah tentunya ingin mendapatkan kehidupan yang lapang dan luas di dunia maupun di akhirat. Bertemu dan dapat melihat Allah yang dirindukannya dalam keadaan matanya secara awas. Jadi nikmatnya yang tertinggi setelah kita diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ziyadatih, dan tambahannya itu kita mudah-mudahan mampu melihat Allah. Itulah nikmat yang tertinggi ketika ada dalam kenikmatan akhirat. Ya, jadi bertemu dan dapat melihat Allah yang dirindukannya dalam keadaan matanya melihat secara awas. Sedangkan orang yang berpaling dari ketaatan kepada Allah, ya, walaupun ketika mereka di dunia itu bisa melihat, tetapi nanti akan dihimpunkan oleh Allah, akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan tidak bisa melihat. Ada dalam keadaan buta, dan itu merupakan ya penyesalan dan kepedihan yang sangat. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Berkatalah ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah orang-orang yang melihat. Karena orang-orang yang seperti mereka akan mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Qala kadzalika atatka ayatuna panasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Yang menyebabkan mereka yang tadinya ketika di dunia bisa melihat, ketika di akhirat orang-orang yang beriman bisa melihat Allah, mereka dibangkitkan, dihimpunkan dalam keadaan buta. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala di sini menegaskan, qala kadzalika atatka ayatuna. Yang demikian itu karena ketika datang ayat-ayat kami, panasitaha, maka mereka itu
melupakannya. Wa kadzalika yauma tungsa, dan demikian juga pada hari ini mereka pun dilupakan. Wa kadzalika nazi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan demikian kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya pada ayat-ayat Tuhannya, dan sesungguhnya azab akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Itulah jawaban Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menggugat, kenapa kok dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal ketika di dunia mereka melihat. Kata Allah, karena engkau melupakan ayat-ayat kami, maka engkau pun dilupakan. Akhirnya mereka mendapatkan siksaan yang berat dan kekal di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwatu iman rahimakumullah, demikian makna berpaling dari zikir kepada Allah adalah berpaling dan mengikuti syahwat-syahwat dunia dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah memilih kehidupan yang sempit di alam kubur, mereka disiksa, pada hari kiamat dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan buta. Kehidupan dan syahwat dunia yang membuai dan memperdaya manusia membuat mereka sengsara. Itulah yang dimaksud dengan ma'isyatan donka, ya, kehidupan yang sempit, ya. Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, yang Maha mengijabah, ya, doa-doa yang ikhlas dari hamba-hambanya. Semoga kita semua, ya, diberi kelapangan hidup di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbiz'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhiral lati fiha ma'adi waj'al hayata jiyadatan li fi kulli khairin waj'al mauta rohatan li min kulli syarrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
perayaan kemusyrikan. Apa itu paling benci dengan kemusyrikan? Menghindari haji. Ranking pertama itu syirik, terutama yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani menganggap Nabi Isa anak Allah. Pemimpin yang kami sendiri berkata, orang-orang Kristen itu sebenarnya paham itu banyak. Ada yang menyebut Nabi Isa anak Allah, ada yang menyebut Nabi Isa itu Allah sendiri, ada juga Nabi Isa itu Tuhan Trinita. Jadi mereka mempunyai anggapan bahwa Nabi Isa anak Allah, tetapi Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah. Nabi Isa diangkat Allah itu karena